Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Usikum wa iyaya faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ukhra walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu tariqan ilal jannah. Wa qala ukhra Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah safihan ashabi wa kama qala. Ayuhal hadirin jamaah Masjid Muttaqin rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa bermuajah, bertatap muka dengan tujuan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini seperti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi siapa yang kakinya ini digunakan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan nanti masuk ke jannahnya, ke surganya. Ini juga termasuk dari realisasi syukur kita kepada Allah SWT. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Kemudian kita juga selalu berselawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan harapan ketika kita nanti menghadap Allah, termasuk kita ini golongan yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan kajian kita, yaitu qiraatul Quran wa tafsiruhu. Kita baca Quran dan memahami maknanya. Insyaallah hari ini kita masuk ayat ke 39 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina, dan orang-orang kafaru yang kafir, wa kadzdzabu, dan mendustai, bi ayatina, ayat-ayat kami, ulaika, mereka itu adalah ashabun nar, ashabu, penghuni. Artinya kan sahabat, tapi kurang, redaksinya kurang tepat. Kalau diartikan sahabat, penghuni an-nar, neraka. Hum, mereka, hum kembali kepada al-kafirun, orang kafir itu, fiha, di dalamnya,
hanya kembali pada nar, di dalam neraka itu khalidun, kekal. Baik, kita review kembali di ayat sebelumnya supaya nyambung, supaya ada korelasinya. Kemarin kita jelaskan panjang lebar kondisi nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang mana ketika Nabi Adam itu diprovokasi oleh iblis, ya, diprovokasi oleh iblis supaya apa? Memakan buah kulti. Jadi padahal Allah mengatakan apa? Wala taqraba hadhihi syajarah. Jadi kamu jangan ini, boleh kamu makan apa saja di surga itu kecuali ini, jangan mendekati pohon ini. Tapi iblis itu memang sangat licik. Dia menggunakan kalimat Allah untuk bersumpah supaya Nabi Adam itu mau, ya, tergelincir itu. Jadi kalau kamu kepingin kekal di surga, maka makanlah buah ini. Dan itu diawali dengan kalimat demi Allah. Sehingga Nabi Adam itu ketika ditanya, kok iso Adam kamu sudah saya larang makan buah itu, kok bisa makan? Jadi Nabi Adam itu heran. Saya enggak berpikir terlalu jauh, heran kok beraninya seorang hamba makhluk mencatut nama Allah untuk kedustaan. Sehingga apa? Karena melanggar itu, maka di ayat 19 ini apa? Di 38, faqul nahbitu minha jami'an. Jadi Nabi Adam mendapatkan apa itu, jaza, balasan. Kalau bahasa kita ya mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Kalau orang melanggar mendapat hukuman gitu. Ihbitu minha jami'an. Jadi turunlah, minha itu kembali pada jannah. Jadi turunlah kalian dari surga jami'an, ke semuanya. Ya, Nabi Adam, Hawa, kemudian iblis menggoda itu. Fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya. Jadi fa imma, maka adapun yatiyannakum, jadi kami akan memberikan pada kalian minni, dari kami, hudan, petunjuk. Jadi tatkala datang kepada kalian minni, dariku, hudan, petunjuk, faman tabi'a, jadi barang siapa yang tabi'a, mengikuti hudan, petunjuk itu, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Fala khaufun, maka tidaklah dia merasa khawatir, alaihim, atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih hati, tidak akan galau bahasa sekarang. Jadi itu kalau nanti kalian, maksudnya begini, jadi ini ayat ini bukan khusus untuk Nabi Adam saja, enggak, ya anak cucunya. Jadi ketika nanti datang dari Allah suatu petunjuk dan petunjuk itu diambil, apa, diikutinya, maka Allah memberikan garansi apa? Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan jenengan bisa merasakan kalau jenengan apa itu mengambil petunjuk dari Allah di dunia ini, ya, akan ada sakinah, ada ketenangan, tidak ada ketakutan, tidak ada masalah, hidup ini tidak ada masalah, free masalah. Tapi sebaliknya, kalau orang itu tidak mau mengambil petunjuk dari Allah, ya mesti ada masalah gitu. Ya contohnya apa, kalau mengambil hak orang lain zalim, ya masuk penjara, ya digebuki gitu, Pak. Kalau pakai narkoba juga ditangkap, ya, dan dimasukkan penjara, itu hukumannya. Baik, lah kemudian di ayat ke-39 ini Allah memberikan satu pencerahan pada kita, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir. Ya, kafir itu tidak mau mengambil apa yang diberikan oleh Allah. Tadi dikatakan apa? Fa imma ya'tiyannakum tadi. Jadi kalau orang tidak mengambil apa yang diberikan Allah, apa itu petunjuk, maka orang itu adalah orang-orang yang kafir. Wa kadzdzabu, dan mengingkari bi ayatina, dengan ayat kami, ulaika, mereka itu ashabun nar.
Jadi kalau di dalam ayat lain itu dikatakan begini, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Jadi sangat wadih dan jelas sekali orang yang mengingkari ayat Allah, tidak mau berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, fahabitat a'maluhum. Jadi fahabita itu ludes, sia-sia amalnya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Nanti enggak ditimbang, ya. Jadi kalau orang itu enggak mengambil Quran sebagai dasar hukum dalam kehidupan ini, mengingkari, nanti akan buat statement yang aneh-aneh, Pak. Jadi kalau orang sekarang kan berani mengkritisi Quran, ya kan? Mengatakan Quran sudah tidak layak. Sampai kadang-kadang mendengar kalau ini disampaikan orang di luar kita, maksudnya di luar orang Islam nggak ada masalah karena nggak beriman. Tapi kadang-kadang orang Islam sendiri mengatakan hal semacam itu kan, naudzubillah. Jadi kita kadang-kadang bisa geleng-geleng kepala, kok bisa itu. Orang-orang Islam sendiri yang mengkritisi Quran dan mengatakan Quran ini sudah tidak layak untuk dijadikan dasar. Kalau orang itu mengingkari ayat semacam itu, apa? Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Bayangkan amal kita sia-sia, nanti menghadap Allah enggak ditimbang. Bayangkan, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Bayangkan kalau kita ini di hadapan Allah enggak ditimbang, berarti apa? 12 masuk neraka, naudzubillah. Subhanallah. Jadi kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Kita ini termasuk orang yang ditakdirkan oleh Allah, beriman, yakin ilah kita adalah Allah dan tuntunan kita adalah Quran dan Sunnah. Ini harus disyukuri, Pak. Jadi harapan kita apa? Keinginan kita, doa kita supaya kita dalam kondisi akhir kehidupan kita masih dalam kondisi apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Masih pasrah, bongkoan, masih dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di akhir kehidupan kita akhir yang apa, Pak? Su'ul khatimah, naudzubillah. Baik, jadi ini perlu diperhatikan. Sehingga apa? Islam mengajarkan apa? Kita ini diperintah oleh Allah, Pak, supaya menjaga diri kita dan keluarga kita dari apa? Dari apa? Iya, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Jangan sampai kafir gitu loh. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang kafir. Jadi kalau orang kafir, naudzubillah, ya sudah, naudzubillah, semua naudzubillah. Di dunia pun hidupnya hina, dihinakan oleh Allah, nanti tambah lagi di akhirat. Baik, kita lanjutkan. Jadi Allah memberikan satu penegasan di sini, apa jazaknya, balasannya bagi orang kafir. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Bapak Ibu yang berbahagia, ada satu hadis yang menjelaskan apa? Neraka itu kalau orang itu dijatuhkan, jatuhnya sampai bawah itu 70.000 tahun, bayangkan. Sampai kalau membaca Quran sehari di akhirat sama dengan ribuan tahun di dunia. Kalau orang itu yakin, ngeri betul itu. Jadi kalau orang itu betul-betul beriman akan berpikir 1000 kali kalau sampai tidak taat kepada Allah, kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau menggunakan akal kita dengan bimbingan wahyu, maka kita akan hati-hati. Jadi kita nggak mungkin akan menjadi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan ashabun nar hum fiha khalidun. Baik.
Kita lanjutkan ayat ke-40. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya bani Israil, wahai bani Israil, azkuru, ingatlah nikmatiya, nikmatku, allati yang an'amtu, aku beri nikmat itu, alaikum atas kalian, allati yang an'amtu, nikmatku, tunya itu kembali kepada Allah, dhamir mustatir takdiruhu Allah, alaikum atas kalian, wa aufu, dan penuhilah ahdi, janjimu kepadaku, ufi, akan kupenuhi bi ahdikum, janjiku kepadamu, wa iyaya, dan kepadaku farhabun, kalian harus takut atau kalian harus taat. Baik. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Kemudian ayat ini kita disuruh mengambil ibrah, pelajaran tentang orang-orang yang di zaman dahulu, yaitu Bani Israel disebut. Jadi perlu dipahami, Bani Israel itu adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam. Jadi dulu, di zaman dahulu itu, orang-orang Bani Israel itu adalah orang yang sebagian taatnya luar biasa dan sebagian mengingkari. Jadi mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi mengapa disebut Bani Israel? Hei Bani Israel, ingatlah nikmatku. Coba nikmatnya Bani Israel itu apa, Pak? Pertama, dia diberi oleh Allah makanan catering dari surga. Nanti dengan ketemu manna wasalwa. Paham? Jadi manna itu sejenis burung puyuh, tinggal ngambil. Salwa itu minuman yang manisnya seperti madu. Itu di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa juga memukul tongkat di batu, keluarlah isna asharata, jadi 12 apa? Mata air yang diminum, setiap sukunya mengambil sendiri-sendiri. Yang ketiga, Bani Israel itu diselamatkan dari kejaran Fir'aun laknatullah alaihi, ya kan? Jadi diselamatkan oleh Allah dan bisa menyeberangi Laut Merah. Kemudian Bani Israel ini adalah satu bangsa yang banyak diutus para nabi dan rasul. Dan Allah katakan apa? Diberi apa? Kelebihan di masa itu, kecerdasannya, semacam-macam lah. Makanya Allah katakan apa di sini? Ya Bani Israel, adzkuru nikmati, jadi ingatlah terhadap nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang nikmatku itu aku berikan pada kalian. Oleh karena apa? Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Jadi Allah katakan apa? Penuhilah, ya. Jadi wa aufu bi ahdi, penuhilah janjimu kepadaku. Di itu kembali, kembalinya kepada Allah. Jadi wa aufu bi ahdi, penuhilah janji kepadaku. Apa janjinya Bani Israel, Pak? Disebut dalam surah As-Saff itu ada. Wa in qala Isa banu Maryam ya Bani Israil inni rasulullah ilaikum. Itu kan? Jadi disebutkan di situ bahwasanya apa? Musa itu diutus oleh Bani Israel. Kemudian juga apa? Wa id qala Isa bin Maryam wa id qala Isa bin Maryam ya Bani Israila inni rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku ini adalah diutus untuk kalian. Kemudian apa? Membenarkan kitab-kitab yang ada pada kalian, Taurat. Dan itu disebut jelas sekali. Nanti ada satu utusan namanya ismuhu Ahmad. Dia akan ada utusan yang terakhir, yaitu namanya Ahmad atau Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, itu sudah disebutkan, dia ngerti Pak, dia paham. Dia akan memenuhi janji itu, dia akan maksudnya apa? Dia akan mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi setelah Nabi Musa, termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Itu janjinya Bani Israel. Tapi apa yang terjadi? Dia selalu mengkhianati janji itu. Jadi tidak konsekuen dengan janjinya. Sehingga Allah mengatakan, kalau kamu memenuhi janji itu, Allah katakan apa? Ufi bi ahdikum, aku akan juga memenuhi janjimu. Jadi aku akan memenuhi janji untukmu. Janjinya Allah apa? Kalau orang-orang Bani Israel ini taat kepada Allah dan meyakini kerasulan Nabi dan meyakini Quran, maka dia termasuk orang-orang yang akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, begitu. Itu janjinya Allah. Tapi apa? Mereka itu selalu berdusta, mereka selalu mengkhianati janji itu. Sehingga Allah mengatakan wa iyaya farhabu, maka takutlah kalian kepadaku, bermakna taatlah kepadaku. Ayyuhal hadzirun rahimakumullah. Kemudian di ayat 41, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Wa aminu, dan berimanlah, bima, dengan apa, anzaltu, yang aku telah turunkan, musaddiqa, yang membenarkan, lima, bagi apa, ma'akum, yang bersama kalian, yang ada pada kalian. Wala, dan janganlah takunu, kalian menjadi awwala, yang pertama kali, kafirin bih, jadi mengingkari bih dengannya hinya kembali kepada Quran, anzaltu tadi. Wala tastaru, dan janganlah kalian tastaru, menukar, membisniskan, menjual belikan, bi ayati, ayat-ayatku, samanan, dengan harga qalilan, yang kecil. Wa iyaya, dan kalian dan kepadaku kalian ini fattaqun, bertakwa, hendaklah kalian bertakwa. Baik, kita pahami. Perintah Allah wa aminu bima anzaltu. Katanya Allah, berimanlah terhadap apa yang aku turunkan. Apa maksudnya itu, Pak? Quran gitu. Jadi, hai Bani Israel, berimanlah kepada apa yang aku turunkan, yaitu Quran maksudnya. Dan Quran itu apa? Musaddiqal lima ma'akum. Quran itu membenarkan kitab-kitab yang ada pada mereka. Jadi kitab Taurat, kitab Injil itu kan disebut dalam Quran, itu dibenarkan, dikuatkan oleh Quran. Kemudian apa? Katanya Allah, wala takunu awwala kafirin bi, jangan sekali-kali kalian menjadi orang pertama kali mengingkari Quran itu. Kenapa Allah katakan begitu? Karena mereka sudah tahu bahwasanya di kitab mereka itu akan ada apa? Kitab di akhir zaman, yaitu Quran. Ada nabi di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya apa? Jangan sampai kalian menjadi orang yang pertama kali menentang, menjadi orang yang pertama kali mengingkari Quran, gitu loh. Padahal yang logikanya yang pertama kali mengingkari atau mengkafiri Quran itu orang apa? Kafir Quraisy. Jelas toh, Nabi itu kan turunnya di Mekah dan komunitasnya adalah musyrikin Quraisy, kafirin Quraisy. Sedangkan orang-orang ahli kitab itu di mana tempatnya? Kebanyakan di Madinah. Ada diceritakan dalam sejarah itu ada kaum Aus dan Khazraj, itu kan
suku orang-orang Yahudi, orang Bani Israel, banyak di situ. Sampai kalau sampai melihat sejarah bagaimana tentang pertahanan terakhir orang Bani Israel itu perang Khaybar itu loh, yang dia bersembunyi di benteng Khaybar. Jadi banyak di Madinah mereka. Makanya Allah katakan jangan sekali-kali kalian itu menjadi orang yang pertama kali mengingkari Quran. Wala takunu awwala kafirin bih. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan jangan kalian itu membisniskan, menukar, kata Allah, bi ayatku tsamanan qalila, dengan harga yang sangat rendah, sangat kecil. Jadi kalau saya baca itu panjang lebar itu. Jadi kalau Ibnu Katsir menjelaskan tentang kita itu tidak boleh sampai menjelaskan satu kebenaran itu minta dihargai, minta dikasih fulus gitu. Itu dilarang dalam Islam. Jadi jangan sampai kalian itu kepengin menginformasikan kebenaran dari Quran tapi harus dibayar. Naudzubillah, subhanallah. Jadi jangan sampai kita ini ingin melakukan kebaikan tapi tendensinya supaya dikasih duit. Naudzubillah. Seperti orang Bani Israel. Jadi mereka itu membisniskan, menukar kebenaran itu dengan harga yang sangat rendah, sangat kecil. Apa itu? Tsamanan duniawi itu loh, duniawi. Kalau kita itu melihat realitas sekarang kan banyak sekali ya. Banyak orang yang katanya pinter tapi dibeli supaya membuat statement, buat satu policy yang menyusahkan kita. Ada satu guru besar yang di perguruan tinggi, perguruan Islam di Indonesia itu mengatakan begini, jangan orang Indonesia jangan naik haji, itu bisa menghambur-hamburkan uang. Naudzubillah. Naudzubillah. Jadi statement yang dibuat itu sangat mengerikan. Dan kalau jenengan ada lagi, saya kadang-kadang sampai ini ya, kok bisanya ngomong begitu, sekelas orang itu kok berani mengatakan hal yang sangat rendah itu. Karena nilainya uang, nilainya duit itu. Tidak mau menyampaikan kebenaran sebenarnya itu. Jadi kalau Nabi mengatakan ulama su, sampai tahu ulama su. Jadi ulama yang menggiring kita itu masuk neraka. Jadi di akhir zaman itu ada ulama ahsanah dan ulama su. Jadi ulama yang karena duit itu bisa membuat satu policy kebijakan yang tidak benar. Dan itu kita rasakan betul. Bagaimana umat Islam itu dipressure mati-matian itu kan. Dengan kalimat-kalimat atau ucapan yang dibuat oleh mereka. Ini sama dengan itu. Orang Yahudi juga begitu. Bagaimana dia berani ketika Nabi Musa itu bertahanus mendapatkan wahyu di Bukit Tursina selama berapa itu? 40 malam itu. Itu sudah buat ijlah, nanti kita itu buat ijlah. Ijlah itu apa? Patung anak sapi yang terbuat dari emas dijadikan Tuhan. Dan menjustis Uzair ibnullah, Uzair anaknya Allah katanya. Jadi luar biasa. Ayyuhalladzina amanu. Jadi ini Allah mengatakan jangan sampai kalian ini wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan sampai kalian itu menukar, membisniskan, memperdagangkan ayatku dengan harga yang kecil, artinya dunia ini. Wa iyaya fatakun, dan hendaklah kalian kepadaku fatakun, bertakwa. Bertakwa bermakna takut. Bertakwa itu bermakna tunduk patuh kepada apa yang diajarkan Allah dan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhalladzina rahimakumullah. Kemudian larangan Allah lagi di dalam ayat selanjutnya,
wala talbisul haqqo bil batil wa tamtumul haqqo wa antum ta'lamun. Wala talbisu, dan janganlah kalian mencampur adukkan al haqqo, kebenaran, bil batil, dengan kebatilan, wa taktumu, dan kalian menyembunyikan al haqqo, kebenaran, wa antum, sedangkan kalian ta'lamun, mengetahui. Baik, kita pahami. Wala talbisul haqqo bil batil. Jadi janganlah kalian mencampur adukkan antara kebaikan dan kebatilan. Nah, sekarang ini kan sangat istimewa, sangat luar biasa hal semacam itu terjadi. Jadi kebatilan dikemas dengan bahasa yang indah. Bahasanya apa? Kearifan sosial, kearifan lokal, kearifan macam-macam. Padahal itu syirik, gitu kan? Jadi kalau ada orang syirik, dikatakan itu adalah kearifan lokal. Kalau dia melakukan keburukan, dikatakan itu kearifan lokal. Itu bahasanya. Padahal apa? Dalam misalnya apa? Dilarang kita itu mencampur adukkan antara kebaikan dan kebatilan. Dilarang, Pak. Sampai Nabi mengatakan apa? Al-haqqu walau muron. Jadi sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Gitu ya. Sampaikan kebenaran itu walau. Sekarang kan ada statement apa? Sogokan hasanah, itu yang kemarin ya, ada statement yang dibangun ya. Jadi bukan bid'ah hasanah saja, ada sogokan hasanah. Naudzubillah. Sudah mulai digaungkan itu. Namanya risfah sogokan itu ya apa, Pak? Ya jelas haram toh. Tapi sudah berani mengatakan sogokan hasanah. Naudzubillah, subhanallah. Dan itu yang mengatakan orang yang kelasnya apa? High class dalam segi sakofah, dalam segi ilmunya, tapi ya tergelincir semacam itu. Makanya apa? Dilarang. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haq. Dan janganlah kalian apa? Menyembunyikan kebenaran. Apa yang disembunyikan oleh orang-orang Bani Israel? Tentang apa? Ketauhidan, tentang keilahan Allah, tentang adanya nabi akhir, tentang adanya Quran yang akan menjadi pedoman nabi yang terakhir. Disembunyikan. Kita juga begitu, jangan sampai naudzubillah ya. Naudzubillah. Jadi kalau kita itu ada kebenaran, jangan sampai disembunyikan karena ada kepentingan. Naudzubillah ya. Jangan sampai itu terjadi. Ya kalau bahwasanya sistem ekonomi riba itu haram, ya dikatakan haram. Ojo dikemas yang aneh-aneh. Yo riba haram ya haram, jelas lah. Wala ta'kulur riba ad'afam mudha'afah, kan. Jadi jangan sampai dikemas dengan bahasa aneh-aneh. Kalau itu adalah hal yang haram, dikatakan haram. Kalau itu memang halal, ya disampaikan itu halal. Jadi ini sudah terjadi di masa zaman dahulu, zamannya Bani Israel. Jadi kebenaran ditutupi, kebatilan dan keburukan, kebatilan dan kebenaran dicampur aduk. Sehingga apa? Allah katakan wa antum ta'lamun, padahal kalian paham, kalian ngerti itu adalah tidak baik, itu tidak benar. Baik, kita lanjutkan. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salat, dan tegakkanlah, dirikanlah salat. Wa atuz zakah, dan berikan zakat, tunaikan zakat. Warka'u, maka rukuklah ma'a, bersama raki'in, orang-orang yang rukuk. Ayuhal hadirun rahimahullah. Jadi ini perintah ini disampaikan kepada orang-orang yang yakin bahwasanya Quran adalah kebenaran yang mutlak. Jadi sudah tidak bisa diganggu gugat kebenarannya. Jadi kewajiban kita apa? Allah katakan wa aqimus shalah, kerjakanlah salat.
wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Dan itu pun kewajiban itu juga diwajibkan kepada orang Bani Israel. Semuanya sama. Cuma kalau hari ini kan sudah sempurna sholat itu, artinya sudah tauqifi. Jadi Nabi itu kan momennya sekarang Pak ya. Sekarang tanggal berapa ini? 25 ya? 26 ya, besok itu 27 Rajab. 20 Rajab itu tepatnya besok dan sama dengan tahun Hijriyah, Mas Said. Bulan Hijriyah. Jadi di momen itulah ketika Nabi baginda Rasulullah SAW itu dalam kondisi susah Pak. Jadi ditinggal mati orang yang membelanya, pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah. Kemudian Allah SWT menghibur dengan apa? Mengisrakan. Dia abadikan dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basyir. Baik. Jadi momennya tepat hari ini kita pahami benar. Saking masalah sholat ini masalah sangat penting, krusial, penting betul. Satu amal ibadah yang nggak bisa digantikan dengan yang lainnya cuma sholat. Coba jenengan kalau nggak bisa zakat, tadi sebut zakat, nggak mampu zakat kan nggak wajib, ya? Nggak wajib zakat toh, ada sedekah mungkin ya. Tapi zakat kan sudah ada apa? Patokannya, nisabnya sudah ada. Kemudian kalau nggak bisa haji, nggak mampu ya nggak ada masalah. Ramadan yang kurang hampir 1 bulan ya. Sampai nggak buat puasa disuruh mengganti hari yang lain ya. Yang saya baca dalam sholat tadi. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun ala safarin fa idzatu min ayyamin ukhra. Jadi kalau dalam safar atau sakit bisa diganti. Tapi kalau sholat enggak. Sholat sampean loro ya tetap sholat ya kan, sampean lungo ya tetap kong sholat, sampean perang ya tetap kong sholat. Tidak ada breaknya, nggak ada. Cuma metodenya nanti ada rukhsah. Kalau dalam perjalanan ada rukhsah, jamak qasar boleh. Dalam kondisi genting susah boleh dijamak. Tapi nggak boleh ditinggalkan sama sekali sholat itu. Wis masuk kelenger lah, wis mengkis tetap sholat. Itu saking pentingnya sampai Nabi langsung didatangkan oleh Allah. Jadi kan bahasanya subhanalladzi asra itu diperjalankan Pak. Jadi itu kan ranahnya bukan ranah mindset atau logika, enggak rasional, irasional itu loh. Bayangkan kalau sampean pernah haji dan umroh Mekah Madinah itu berapa hari, berapa jam ya? 8 jam lebih ya. Kalau kereta cepat berapa ya? Nah itu Masjidil Aqsa. Kemudian Mustawa itu langit paling akhir, langit bumi ini paling akhir dalam waktu semalam. Makanya disebutkan subhanalladzi asra ya, subhanalladzi asra dilanjutkan kan laila itu pada malam hari bi abdi laila minal masjidil haram. Jadi disebutkan 1 malam. Dan itu akan untuk menguji keimanan kita, menguji keimanan orang-orang di waktu itu, mana untuk membedakan mana orang kafir, mana orang yang beriman. Sehingga ketika Abu Bakar, gimana temanmu itu? Kok nggak masuk akal? Tapi Abu Bakar mengatakan apa? Seandainya Nabi itu bilang lebih dari itu, saya akan percaya karena faktor iman. Itu ranahnya iman, Pak. Ranahnya iman. Kemudian yang diabadikan apa? Ketika Nabi itu menghadap Allah, diabadikan dalam sholat kita. At-tahiyatulillah. Itu yang Nabi ketika bertemu dengan Allah. At-tahiyatulillah. Jadi Nabi itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi at-tahiyatulillah wassalatu thayyibah. Jadi Nabi mengatakan ucapan yang sangat luar biasa. Jadi bukti dari tunduknya Nabi, bukti dari tadi disebut di sini
farhabunya Nabi, takutnya Nabi. Maka Nabi mengatakan attahiyatulillah wassalatu, memuji Allah, memuliakan Allah. Kemudian Allah menyebut apa? Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi diberi garansi keberkahan, kemuliaan, kesejahteraan. Attahiyatulillah wassalatu wa thayyibah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bisa dibayangkan Nabi itu sangat akhlaknya sangat indah, sangat mulia, Pak. Jadi Nabi itu enggak egois, enggak disebut keluarganya, enggak disebut anak, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, yang digaransi keberkahan, kemuliaan, kesejahteraan itu jangan saya saja, tapi umatmu yang baik, umatmu yang wa ibadillahis sholihin, umat-umatmu yang soleh berikan. Jadi kita ini dipikirkan, Pak. Jadi orang-orang yang soleh itu tiap hari kan mendapatkan apa, keberkahan doanya orang-orang yang tahiyat itu. Jadi ini luar biasanya Nabi itu. Ketika Isra Mi'raj itu yang dibaca, sehingga Jibril mengatakan apa? Attahiyatulillah wassalatu thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa? Syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian baru natijah hasil dari apa Isra Mi'raj itu adalah perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Tapi Bapak Ibu yang berbahagia, di bulan Rajab itu tidak ada satu amalia yang khusus yang harus dilakukan, tidak ada, dalilnya dhaif semua. Cuma di dalam disebutkan dalam Quran apa? Termasuk Syahrul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan yang disucikan, supaya orang itu tidak melakukan peperangan, tidak melakukan keburukan, kezaliman. Kenapa? Karena setiap apa yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalau ngaji biasanya nilainya 1, dilipat gandakan. Tapi nggak sadar kan, tapi tidak ada amalan-amalan khusus. Di kalangan kita sudah paham ya, tidak ada puasa-puasa khusus di bulan Rajab, tidak ada. Yang ada ya kalau biasanya kita puasa apa, lakukan itu. Yang biasa sholat malam ya sholat malam, yang biasanya zikir ya zikir, yang biasanya baca Quran itu sudah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Baik, jadi itu saya sampaikan. Jadi di ayat ini ada kaitannya dengan kondisi aqimus shalah, dirikan shalah. Kenapa disuruh mendirikan? Karena shalah menjadi satu pondasi yang sangat krusial dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak menjalankan shalah, Pak, selesai amal ibadah itu. Sudah bisa? Bertanya? Oke, monggo. Ada yang tanyakan, monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Oke. Ini ada pertanyaan dari jamaah. Iya. Bapak Muhammad Jamil Basyar. Iya. Pertanyaannya. Iya. Waktu Nabi Adam melanggar perintah Allah dengan memakan buah yang dilarang, maka Allah murka. Lalu Nabi Adam bertobat menyesal. Kenapa waktu itu melanggar perintah Allah, Allah juga murka? Tetapi iblis bukan yang bertobat, tetapi justru minta dihidupkan sampai akhir kiamat. Dan tidak mau bertobat, padahal Allah Maha Pengampun. Ya, intinya kenapa iblis tidak memilih taubat, dan padahal Allah Maha Pengampun. Demikian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi intinya adalah kenapa iblis tidak mau bertaubat. Jadi yang menyebabkan iblis nggak mau bertaubat apa? Aba wastakbara. Jadi apa? Aba wastakbara. Jadi mereka itu enggan karena dan sombong.
Jadi penyebab iblis itu tidak mau bertaubat kepada Allah adalah karena sifat yang dimiliki itu adalah gengsi. Nanti kita akan ketemu ayatnya. Jadi dia menjasi dirinya itu lebih mulia daripada Adam, karena Adam itu adalah diciptakan dari tanah, sedangkan iblis dari api. Jadi merasa, hati-hati Pak, kalau orang itu merasa itu fatal, itu adalah karakternya iblis, dan orang semacam ini tidak akan mungkin tobat, tidak akan mungkin tidak sadar terhadap kondisi dirinya itu. Terus sombong, kesombongan itu menyebabkan orang itu tidak akan bisa kembali kepada kebenaran, merasa dirinya hebat, merasa dirinya suci, merasa dirinya sudah pintar, sehingga tidak sadar kalau dirinya itu adalah hamba. Kemudian begini, kalau kita baca di dalam penjelasan tafsir itu, jadi iblis itu kan nenek moyangnya jin nanti itu ya, kan? Nah, ternyata jin itu juga ada yang Islam gitu ya, ada yang Islam. Tapi yang dibahas tentang di ayat itu adalah iblis itu di awal ketika perjumpaannya dengan Nabi Adam itu. Jadi mereka tidak mau bertobat. Kan di ayat yang kemarin kita jelaskan ya, ayat berapa itu ya? Ketika Nabi Adam disuruh oleh Allah untuk menyebutkan nama-nama itu, sehingga Allah katakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara kana minal kafirin. Jadi perintah Allah supaya malaikat iblis itu sujud itu menghormati dia, menghormati Nabi Adam, karena Nabi Adam itu diberi kelebihan oleh Allah karena keilmuannya tadi. Jadi iblis nggak mau. Kenapa? Karena aba wastakbara, saya sebut tadi, dia itu sombong dan gengsinya tinggi, jadi prestisnya tinggi, jadi enggan itu, merasa dirinya hebat. Kenapa mereka nggak mau bertaubat? Karena punya karakter itu. Jadi hati-hati, itu menjadi satu edukasi dalam kehidupan kita. Orang itu kenapa? Ya manusia pun kan nggak semuanya bertaubat ya Pak ya. Ya Nabi Adam di waktu itu bertaubat. Ternyata setelah Nabi Adam anak-anaknya juga ada yang ingkar itu, nggak mau bertobat. Kasusnya Habil dan Qabil, ya kan. Kemudian Namrud itu juga keturunan Nabi Adam. Kemudian Abu Jahal, Abu Lahab juga keturunan Nabi Adam. Fir'aun juga keturunan Nabi Adam. Jadi ternyata keturunan Nabi Adam juga tidak semuanya bertaubat, tidak mau taat kepada Allah. Kenapa kok begitu? Karena Allah memberikan satu policy itu kebijakan. Kita ini diberi hidup itu adalah choice, pilihan. Disebutkan dalam Quran? Fahadzain najdain. Jadi ada dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi kita hidup itu disuruh milih, mau fujur atau takwa, mau kafir atau mau beriman. Ternyata iblis tadi milih apa? Iya, fujur. Dia milih tidak taat, dia milih kafir, tidak mau tobat kepada Allah. Kalau disebut kenapa tidak mau bertobat kepada Allah, karena itu tadi mereka itu punya karakter yang nggak baik, aba wastakbara. Jadi enggan dan sombong. Ada lagi, monggo silakan. Ada yang dipertanyakan lagi? Nggih. Nggih. Jadi yang tidak bertaubat itu apakah menerima konsekuensi untuk disiksa? Yang tidak mau bertobat apakah menerima konsekuensi untuk disiksa kalau tidak bertobat? Jadi kalau nggak mau bertobat, mau menerima, jelas Pak, jelas. Kalau orang itu memilih sesuatu, itu pasti ada konsekuensinya, pilihan kita. Kita hidup di dunia saja loh, pilihan kita kan ada konsekuensinya tuh.
Misalkan jenengan pilih pedagang, nanti ada konsekuensinya kan. Apa konsekuensinya? Ya kulaan, manut didol, ada profit, ada kerugian, itu pasti ada. Demikian juga ketika manusia itu memilih satu pilihan, maka pasti ada konsekuensinya. Kalau nanti hadapan Allah apa? Surga atau neraka. Ketika kita milih takwa, ya surga tentunya. Kalau kita milih fujur, maka neraka. Iblis termasuk milih itu, gitu loh. Kenapa? Itu tadi sahabat aba wastakbaru, karena dia gengsi, enggan, kemudian sombong, yang menyebabkan iblis itu tidak mau bertobat kepada Allah, merasa dirinya hebat. Hati-hati, sifat sombong itu akan menjerumuskan kita, dan kita tidak akan sadar, Pak, itu tidak akan sadar. Seperti iblis nggak sadar kalau misalkan kehidupan di dunia ini sangat sebentar, Pak. Dia menikmati kehidupan di dunia yang goda manusia kan sebentar, tapi nanti di akhirat apa? Khalidina fiha. Kalau di surga khalidina fiha abada. Mungkin itu. Ada lagi? Monggo silakan. Cukup ya. Nah, ya. Baik, jadi itulah apa? Kalau kita mau apa? Memahami dengan benar kenapa mereka itu iblis tidak mau bertobat, ya karena sifat itu tadi, dan Allah memberikan satu pilihan. Jadi nanti jangan menyalahkan Allah. Jadi kalau kita masuk neraka jangan menyalahkan Allah, jangan mengatakan takdir, karena hidup itu sudah disuruh memilih, choice, pilihan. Silakan mau milih apa saja boleh, tapi nanti kalau sudah yaumul mizan, yaumul hisab, yaumul kiamah, kita tidak bisa memilih, karena pilihan itu hari ini. Hari ini jenengan milih, ya sudah, nanti konsekuensinya nanti. Nah itu. Mungkin itu dilanjutkan lepas sudah Isa. Sudah Isa. Oke, jadi sampai ayat berapa tadi ya? Jadi 43 insya Allah dilanjutkan. Jadi terima kasih ya, mungkin ada penjelasan yang lebih baik ya diambil, Pak. Jadi kalau ada jawabannya lebih indah lagi, lebih baik itu diambil. Ini kemampuan saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada kekhilafan diampuni Allah dari dengan doa. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Qulu qali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.